Dulu tuh kalau mau cek laporan keuangan mungkin butuh waktu 6 bulan kali. Sekarang akhirnya bisa cuman butuh 10 hari, jadi kan jauh banget ya gap waktunya gitu ya. Bahkan sekarang stok yang ada di toko, yang ada let's say di Medan, itu udah bisa terupdate secara harian. Akhirnya kan gue bisa lihat ya, berapa persen sih fee yang kita bayarkan ke marketplace secara numbers dan secara persentase, berapa sih kalau misalnya kita beli paket campaign, berapa sih biaya kita buat marketing ads. Dan lu analisa semua dari laporan yang ada di Zaire ERP itu. Iya, jadi mungkin akhirnya gue bisa menghemat mungkin 5-10%. Gue nggak Itu ngangkat orang pada saat pandemi. Itu salah satu buat gue kayak, Nice. itu salah satu Keren. kebanggaan. Masya Allah. 2020 yang ada bukan gue ngeluarin, gue nambah orang. Tapi orang ada yang keluar ya, karena memang ada yang alasan baru menikah, ada yang hamil, ada yang ngerasa dapat opportunity di luar, atau nggak sanggup dengan skema gue, akhirnya dia keluar. Tapi gue tidak mengeluarkan orang pada saat itu. Oke. Menurut gue tuh salah satu kebanggaan gue, ketika pandemi, ini bukan sekedar numbernya, tapi gue bisa mempertahankan hajat hidup orang banyak gitu pada saat itu. Nah, in numbers, ketika lu tadi PO lu ditolak, say sekian 8.000 gitu ditolak ya. Terus achievement terhebat ketika lu masuk di online, itu berapa puluh kali lipat dari PO yang ketolak? Yang lu nggak kebayang gitu. Oh ternyata alhamdulillah ya kita bisa sebesar ini gitu Iya. ordernya. Ternyata malah bisnisnya itu tahun 2020 online-nya itu growth 3 kali lipat, offline-nya itu drop 70%. Oke. Jadi at the end of the year itu jumlahnya tuh mirip-mirip sebenarnya sama yang tahun sebelumnya. Oke. Jadi ternyata penurunan di offline bisa terkompensasi dengan kenaikan di online. Itu yang lumayan ternyata, yang awalnya gue juga nggak ngerasa itu bisa terkompensasi gitu, karena gue pikir ya udahlah gitu. Dan dari situ strateginya dulu juga banyak kolaborasi mas. Jadi ketika gue ngelihat ini juga banyak public figure kan juga pada waktu itu nggak bisa syuting, nggak bisa apa kan, sulit juga. Terus gue pikir udah deh ajak teman-teman deh. Waktu itu kita ngajak ada Poppy Bunga, terus ada Ratna Gali, ada Cut Meriska, banyak lah nama-nama teman-teman kita ajakin kolaborasi mau nggak? Terus tanya gimana bayarnya? Udah kita bagi hasil aja ya. Gue nggak bisa bayar lo di awal gitu. Tapi kalau emang ini bagus, ya kan gue nanggung produksi, lo nanggung posting-posting lah gitu. Ya udah akhirnya sama-sama berkembang dan alhamdulillah berjalan. Salah satu yang paling senang waktu itu ini satu kisah nih tentang si angklung ini nih. Ada kisah apa di balik angklung ini nih? Ini kisah kolaborasi yang menarik mas. Jadi waktu itu gue baca di satu media di Tempo ada kisah tentang saung angklung Ujo. Dia ada di Bandung. Waktu itu gue juga pernah kesana waktu SMA kalau nggak salah ya. Jadi ngelihat ada gugurnya sang penjaga budaya katanya gitu. Terus gue bilang ini miris banget. Mereka udah merumahkan hampir 90% karyawannya, udah nggak ada pemasukan lagi. Mereka tinggal menghitung waktu untuk tutup. Bahkan waktu itu ada isu bangkrut. Terus gue baca berita itu, gue bilang kayak, kalau mereka nggak ada, warisan budaya kita gimana ya gitu. Kebetulan bokap tuh orang Sunda. Jadi ada yang ngerasa kayak, ini kalau nggak ada yang ngejagain. Punya tanggung jawab gitu ya. Wah, luar biasa. Ini kalau bukan kita siapa yang ngejagain lagi ya. Gue juga nggak bisa main angklung sih, tapi kok kayaknya hilang aja gitu. Akhirnya kita hubungin, kita tanya, kondisinya seperti apa gitu. Kata mereka, wah ini berat banget, kita nggak punya apa-apa lagi gitu. Oke. Kita mau nggak kolaborasi? Kita bikinin satu hijab edisi angklung, saung angklung Ujo. Terus kata mereka, apa yang perlu kita lakukan? Lo nggak perlu ngapa-ngapain. Udah, gue kasih komisi aja 10%, tapi gue pakai inspirasinya dari tempat lo dan kita bakal syuting di tempat kalian lah gitu, buat buat launching ini. Oh iya boleh. Kita launching dan itu sebenarnya juga per bulannya nggak gede-gede banget sih, mas. Paling cuman bagi untungnya tuh paling cuma 10 juta. Kontribut ke mereka ya? Iya cuma 5 juta, 15 juta. Nggak gede lah, maksudnya kayak mungkin pendapatan mereka dulu ratusan juta miliaran kali ya, aku juga nggak tahu gitu. Cuman nggak gede lah intinya. Tapi dari situ ternyata pas ketemu mereka mungkin 1 tahun kemudian ya, pas pandemi udah mereda, ketemu tuh nangis, dipeluk gitu. Terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Aku bilang, wah mas saya bantu, Kang maaf saya bantu juga nggak banyak gitu. Kata dia, bukan itu yang kita cari. Karena pada saat itu kita hampir menyerah. Kata dia bilang, karena kita ngerasa udah gak ada yang peduli lagi. Pemerintah gak peduli, orang-orang gak peduli sama kita gitu. Cuman ternyata ada kalian yang ternyata peduli sama kita gitu. Yang ngerasa kita tuh perlu ada gitu. Jadi dari situ mereka ngerasa kayak,
oh kita nih perlu ada untuk menjaga warisan ini. Sampai akhirnya sampai sekarang tuh kalau mereka ada event kita suka dikasih banner gratis lah apa. Kayak udah nih buat kalian gitu. Support Cals waktu itu pasti priceless banget buat mereka ya. Luar biasa. Ternyata luar biasa, jadi kayak agak kita juga nggak berharap apa-apa sih sebenarnya pada saat itu, udah saling bantu aja lah gitu. Niatnya pengen Insya Allah. mereka bisa naik, kita juga mereka bisa bertahan lah ya, at least dapat duit sedikit dan namanya tetap eksis, kita juga akhirnya bisa jualan gitu sih. Dari proses kolaborasi itu mungkin salah satu faktor kunci Cals bisa terus bertumbuh berarti ya. Sepertinya begitu Mas ya. Insya Allah. Karena pengennya sih ketika prinsipnya tuh kalau gue pribadi Mas, gue nggak pengen kaya sendirian gitu. Kalau bisa Oke. ini ya Berarti gue boleh ikut kaya juga ya kalau lu kaya ya. Oh boleh Oke. dong. Lebih baik kan orang-orang Oh, iya. yang kita kenal yang bisa Betul. ikut kan. Karena pengen sebenarnya Indonesia ini kekayaannya bukan cuma tersentralisasi di beberapa orang gitu, tapi sebisa mungkin terbagi. Dan yang tadi gue bilang Mas, sebisa mungkin kalau gue ada, pinginnya tuh Cals tuh lokal gitu, local pride gitu. Walaupun nggak mudah Mas, karena sekarang ujian dan cobaannya sangat menggiurkan, sangat besar gitu. Karena kalau gue impor mungkin gue bisa cut cost mungkin 30% kan lumayan banget gitu ya. Sedangkan ketika gue lokal lebih mahal gitu. Ya mau nggak mau sekarang akhirnya kita harus pinter-pinter lokal, tapi kita harus cari kain yang memang langsung ke sumbernya, ke pabriknya. Tadinya misalnya kita pakai agent, pakai apa, kita coba sekarang langsung ke sourcing utamanya. Nah, karena tadi lu bilang kita mesti pinter-pinter. Gue penasaran, as a CEO, sebagai CEO di Cals, gue pengen tahu bagaimana proses lu mengambil keputusan dan bagaimana data, melibatkan data dalam proses pengambilan keputusan yang diambil oleh CEO-nya Cals. Yeah. Gue lihat lu tipenya ambisius, pengen semuanya serba cepat. Iya. Nah, gue penasaran gitu, bagaimana seorang Haika Kamil prosesnya dalam mengambil keputusan? Oke. Gue biasanya selalu ngelihat tren market itu lagi ke arah mana. Apa yang memang lagi berkembang, apa yang lagi diminatin, itu menjadi landasan gue untuk membuat sebuah produk. Oke. Lalu yang gue selalu lakukan adalah di industri fashion itu nggak ada produk yang memang kuncinya dalam industri fashion. Waktu itu gue dapat dari Kak Jenahara, 50% itu adalah produk repeat, 30% adalah produk yang lagi tren di market, 20% adalah inovasi kalian. Apa yang mau kalian luncurkan gitu. Dan itu gue cukup pahami dan gue pakai dalam gue menavigasi bisnis gitu. Jadi ketika ada produk yang ketahuan laku, sama gue tuh diproduksi habis-habisan Mas. Sampai titik darah penghabisan. Jadi ketika gue lihat, kalau di online kan kelihatan CTR-nya tinggi nih, click-through rate-nya tinggi, ROAS-nya bagus, hajar. Terus kata orang produksi, Kal nih bosen orang produksi kayak gini. Avanza udah 15 tahun juga orang ada beli-beli aja. Udah bikin aja, gue bilang. Emang orang Toyota bosen? Enggak lah, kan mereka juga tahu gitu. Cuman kan ini fashion kata mereka. Gue bilang kayak, iya fashion tapi penduduk Indonesia 270 juta. Dan kita cuman bikin 3.000. Apa orang bosennya? Gue bilang kayak cuman 3.000 orang yang beli dari Sabang sampai Merauke, kan tersebar. Gak mungkin mereka pakai di satu waktu yang sama juga kan. Udahlah tenang aja gitu. Kita produksi. Itu salah satu yang membuat jadi gue sering pakai data untuk melakukan production plan. Itu gue sangat database kalau misalnya bikin production plan. Kategori wise berapa persen harus kategori hijab, berapa tunik, berapa blus, berapa dress. Lu jaga itulah. Jaga itu, selalu ada acuannya dan itu selalu kita review. Per 3 bulan kita lihat apakah ini masih relevan perencanaannya atau enggak gitu. Yang kedua dalam sisi finance. Ini mungkin nyambung sama Zahir nih, karena disclaimer, ini Cals adalah pengguna Zahir ERP gitu ya. Iya benar. Jadi dulu tuh laporan keuangan dibuatnya kan manual lah ya, nggak sistematis gitu ya. Sebelum pakai Zahir ya. Sebenarnya sebelum pakai Zahir sempat pakai satu sistem lain. Cuman ternyata antara spek sama kebutuhan bisnis kita tuh kurang match gitu. Sehingga belum terpakai dengan optimal. Sampai akhirnya kita ketemu Zahir, kita coba pakai Zahir ERP, dan jujur implementasinya tuh bukan, enggak. Itu proses. Prosesnya juga kalau diinget-inget kayak, gila ya.
Itu orang-orang yang ini Mas juga tim-tim eh, Tim-tim yang ikut implementasi gitu ya. implementasi itu luar biasa karena hampir 6 bulan kali ya untuk sampai sistem itu bisa berjalan secara smooth. Dan sekarang sih dampaknya alhamdulillah akhirnya kan gue bisa lihat ya berapa persen sih fee yang kita bayarkan ke marketplace secara numbers dan secara persentase, berapa sih kalau misalnya kita beli paket campaign, berapa sih biaya kita buat marketing ads. Dan lu analisa semua dari laporan yang ada di Zairi RP itu. Iya, gue download terus gue biasanya gue download terus gue pindahin ke Excel lah atau apa biar gue lebih bisa ngatur-ngatur sendiri. Dari situ gue akhirnya bisa menganalisa, oh ternyata gue harus efisiensi sekian persen. Nah dari situ gue udah bikin keputusan. Ini yang harus dilakukan, ini harus negosiasi, gue telepon, gue minta meeting untuk negosiasi sama mereka. Yang awalnya tim gue selalu bilang, Pak nggak bisa. Cuman pas gue ternyata bisa gitu. Pas gue ngobrol sama orang sana, ya pihak ketiga gitu ya. Mereka selalu bilang, kalau memang itu nggak mau diikutin nggak apa-apa Pak, itu optional kok gitu. Dan nggak semua memang mengikuti. Ya gue pikir ya udah kalau emang gue saat ini harus melakukan efisiensi, ya mungkin nggak harus semua tactical diikutin gitu ya. Nggak seluruh promo diikutin, ikut aja pas lagi tactical, pada saat lagi double date atau apa, itu aja yang kita ikutin. Tapi nggak always on gitu, itu karena costly banget. Nah, gue pengen tanya dikit gitu, ketika proses memilih Zahir sebagai ERP solution yang ada di Kals, apa waktu itu pertimbangan utamanya akhirnya kayaknya pakai Zahir deh? CEO-nya lah. Wah, Mas Mama. gitu ya. Apa? Pertama, kita kan sebenarnya sempat bandingin juga sama yang internasional punya lah ya. Harganya tuh buset, itu bener-bener nggak masuk akal. Bahkan ada satu hal yang gue cukup tersinggung. Ada satu ERP system, pas gue tanya, gue email emang randomnya gue email ke US gitu, tanya, kata mereka business size lo berapa? Oh sekian, kata dia. Oh nggak bisa, kita minimum business size-nya harus di atas $50 juta. Sombongnya gitu ya. Kalau di bawah $50 juta kita tidak mau, kita nggak ada servisnya. Gue kayak oke, siap. Gue bilang gila, lihat aja ntar gue kalau udah $50 juta gue nggak pakai lo ya. Gitu. Sombong. Terus cari ada beberapa alternatif, kita bandingin. Nah butuh kan kalau memang setiap industri kan beda-beda ya. Kebetulan di Kals itu karena industri fashion ya kadang harus ada proses tim design and production tuh perlu ada proses assembling karena kan ada beli hang tag, terus beli plastik, terus kadang ada yang kita beli dalam bentuk kain, ada yang kita beli dalam bentuk produk jadi gitu. Itu perlu diliatin kan seperti apa dan seperti gimananya flow-nya tuh bisa kebaca. Lalu account-accountnya juga cukup banyak ya. Dan tim marketing juga bisa nge-update data mereka sendiri. Dan ini karena cloud kan ya. Jadi kayak gue nggak perlu ada hard disk yang semuanya. Jadi gue bisa akses sendiri di sini apa nggak perlu ya? Enggak sih, gue enaknya kadang buka tengah malam di rumah ya bisa lihat aja sendiri gitu, bisa ngecek sendiri gitu ya. Dan yang gue suka khawatirkan sekarang adalah security lah ya. Takutnya nih datanya bocor, bisa digunakan sama orang-orang yang gak berkepentingan. So far sih isu itu terjawab ya dan datanya cukup aman sih. Alhamdulillah. Nah tadi kan di Kals ini pengguna Zairi ERP kan end to end. Semua divisi terlibat. Betul. Apa yang seorang Haikal Kamil lihat sebagai CEO yang berbeda di organisasi ini ketika menggunakan Zairi ERP dan sebelumnya? Setelah end to end semua divisi terkoneksi gitu. Apa yang berbeda secara organisasi? Pertama, mereka jadi jauh lebih disiplin dari sisi anggaran. Karena tadinya mungkin kita data-data semua di Excel dan semua orang punya dashboardnya masing-masing. Jadi nggak terkoneksi gitu ya. Akhirnya satu sama lain punya data perbandingan sendiri. Yang akhirnya kita jadi bingung ketika harus mengkonsolidasikan data gitu ya. Semua orang punya versinya masing-masing dan ini nggak menyulitkan gitu buat kita. Jadi kita bilang nggak bisa. Bahkan istilah angka sales aja tuh dulu berbeda. Karena kan ketika sales itu harusnya setelah dipotong PPN 11% kan, jadi DPP-nya kan. Sedangkan anak sales ini selalu ngomong sales apakah yang tertera di dashboard di e-commerce gitu. Padahal itu bukan sales, itu adalah NMV gitu. Belum dikurangin sama
pajak gitu. Di situ juga akhirnya mulai pengertiannya juga berubah. Kita juga baru mulai belajar, oh ternyata ini cara ngitungnya begini ya gitu. Terus jadi karena ada ERP ini jadi belajar yang bener, oh cara ngitungnya tuh cost itu bukan dari atas doang, tapi ngitung tuh seharusnya udah dipotong pajak, baru disitulah kita bisa tahu ini berapa persen dari si DPP tersebut gitu, bukan cuman dari sekadar atasnya. Banyak sih yang sebenarnya yang tadinya kita nggak terlalu paham, pas kita koneksiin dan kita ikutin alur berpikirnya, baru ngerti gitu ya, oh ternyata gini gitu. Setelah pakai ERP dan full connected semuanya, Iya, integrated. integrated gitu. Jadi sekarang lebih mudah untuk mengetahui cost-costnya tuh apa aja, dan enak kan ada fitur pembandingan tuh ya dari month on month, jadi bisa kelihatan dari bulan ini sampai bulan ini. Ada yang berbeda nggak dalam proses pengambilan keputusan bisnis setelah pakai ERP? Ada lah, tahun lalu itu lebih bisa cepat, lebih lama. dulu tuh kalau mau cek laporan keuangan mungkin butuh waktu 6 bulan kali. Wow. Untuk konsolidasi. Gimana ngambil keputusannya kalau Makanya kayak gue Oke. jalanin ini kayak buta gitu kan. Gue bilang ditutup mata gue, kayak nggak ngerti cara ngambil keputusannya. Ya karena memang jujur keterbatasan lah ya. Kita nggak bisa bilang, oh nih berarti salah banget. Ya karena kita sadar dulu keterbatasan Berproses pengetahuan. Kita juga nggak punya sistem yang rapi. Costnya berantakan gitu. Yang harusnya masuk ke neraca malah masukin ke P&L. Itu kan juga ngaco gitu ya. Banyak yang nggak ngertinya lah gitu. Oh ini tuh di treatmentnya aset. Oh ini harus ada depresiasi. Oh ini, oh ya sambil berproses kan baru mengetahui ya, oh ini kurang tepat gitu. Jadi untuk sampai akhirnya bener tuh bisa 6 bulan prosesnya. Sampai sekarang ERP itu kita lebih enak. Misalnya kayak kita pengen tahu di semester 1 kemarin itu gimana performance-nya, ya right away mungkin di tanggal 10 Juli udah bisa ketahuan tuh semuanya kayak apa. Performance kita di semester 1. Dapat insight jauh lebih cepat artinya dari sebelumnya. Dan akhirnya bisa ngambil keputusan lebih cepat gitu. Jadi gue akhirnya kayak, oh ini harus ada cost cutting di sini. Berarti ini harus sudah negosiasi ke sini. Nah cuman memang gue selalu mencari kalau bisa cut cost ke hal yang paling less impacted ke people. Oke. Sebisa mungkin. Tapi kalau udah nggak bisa dihindarkan ya mau nggak mau itu pasti harus diambil. Tapi kalau misalnya memang kalau itu less impacted ke people, gue akan lebih memilih itu sih biasanya. Kalau pertanyaannya gini, Mas Eka. Dengan pakai Zahir ERP, secara estimasi kira-kira productivity organisasi ini kira-kira bisa naik berapa persen sih? Wah, pertanyaan menarik sih. Jujur gue belum pernah menghitung sih, Mas. Estimasi lah dari sisi kecepatan, efisiensi dan segala macam. Ya tadi ya kalau dibilang bisa 6 bulan, sekarang akhirnya bisa cuman butuh 10 hari, jadi kan jauh banget ya gap waktunya gitu ya. Jadi mungkin akhirnya gue bisa menghemat mungkin 5-10% kali ya dari efisiensinya, karena bisa ngambil keputusan lebih cepat dan hal-hal yang kayaknya kurang berkontribusi terhadap bisnis juga bisa kita langsung lihat gitu. Dan Zahir tuh enaknya karena dia multi akses juga kan, bisa diakses sama beberapa orang sekaligus. Akhirnya bisa lebih gampang lah. Ya memang masih ada beberapa hal yang kita juga perlu belajar lagi dari Zahir, dan mungkin ada beberapa mungkin yang harus kita customize sedikit biar kita lebih gampang ngebaca datanya gitu. Oke. Satu pertanyaan lagi terkait Zahir. Report atau insight apa yang paling sering dipakai, diambil dari Zahir? Oh iya, P&L lah. P&L ya, itu selalu diawasi nih, untung apa enggak gitu. Jangan sampai salesnya banyak, duitnya nggak ada, untung enggak gitu ya. Iya, ini dibilang, oh ini oke, tapi cash flow-nya nggak ada kan, AR-nya besar gitu kan, mana duitnya gitu. Apakah kita bisa bayar vendor pakai accounts receivable, kan nggak bisa. Dan itu selalu rely on data yang ada di Zahir. Iya, sekarang akhirnya nih thanks to team finance lah ya, mereka akhirnya cukup disiplin untuk mengencourage semua orang tuh untuk pakai itu gitu. Kalau cuman gue sendiri sih jelas nggak mungkin sih Mas, karena gue juga kemampuannya terbatas, banyak banget yang harus dikerjain. Memang perlu kesadaran, kedisiplinan sih, karena kalau nggak tuh sangat repetitif. Bahkan sekarang stok yang ada di toko, yang ada let's say di Medan, itu udah bisa terupdate secara harian ke Zahir. Jadi kita tahu, oh inventory levelnya tuh seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya ada selisih ketika kita stok opnam, itu juga jelas gitu. Oh ini pertanggungjawabannya seperti apa, hilangnya tuh di mana. Itu sih yang akhirnya membuat kita jadi jauh lebih enak dan mudah mengambil keputusan. Oke, keren. Penutup, satu closing statement. Oke. Buat gue yang namanya Haikal Kamil ini, mungkin lu
inilah yang gue kenal adalah ini pengusaha fashion cowok yang paling oke banget. Gue selalu jadi lu sebagai referensi di banyak orang. Nah kalau lu boleh berbagi nasihat, berbagi quotes atau saran lah untuk pengusaha fashion yang ada di Indonesia, apa yang akan lu sampaikan dengan pengalaman Kals yang 10 tahun ini? Jangan terlalu mudah melihat brand lain tuh jadi pesaing kita. Karena sebenarnya pesaingin kita tuh bukan brand lain, tapi adalah produk impor. Sehingga instead of semangat berkompetisi, kalau bisa rubah semangatnya tuh jadi semangat kolaborasi. Karena perputaran uang di industri fashion di Indonesia tuh besar banget. Lebih dari 280 triliun setahun. Dan nggak mungkin ada satu brand yang kuat mengconquer 10% aja nggak kuat, gue rasa gitu ya. Dapat 1% aja udah kenyang. Udah kenyang lah ya gitu ya. Itu hebat banget. 0,1% aja udah hebat banget gitu. Jadi ini marketnya gede banget gitu. Jadi kita harus berkolaborasi gitu semangatnya. Dan yang kedua adalah mencintai Indonesia tuh bukan dengan kata-kata tapi dengan tindakan. Kalau memang kalian suka sama Indonesia, cinta sama negara ini, buktikan dengan tindakan kalian memang memproduksi itu di lokal. Jangan kalian apa-apa tuh impor. Kenapa? Mungkin tuh kelihatan lebih murah di awal, tapi yakinlah itu mahal efeknya jangka panjang. Kenapa? Karena kalau industrinya udah nggak ada, lapangan pekerjaan lebih sedikit, ekonomi Indonesia kan ambrol. Mata uang kita itu jangka panjang. Jadi walaupun gue mungkin pengusaha mikro gitu ya, tapi mikirnya makro juga. Ini karena kalau enggak ntar kita butuh lebih banyak dolar, rupiah kita pasti melemah, makin sulit ekonominya. Mungkin nggak kelihatan secara jangka pendek. Biarkan orang lain melakukan itu dengan caranya mereka. Tapi at the end kita tuh dinilai dari sikap dan prinsip kita gitu. Karena yang pada akhirnya kita harus pertanggungjawabkan ke Tuhan itu adalah apa yang kita lakukan, bukan apa yang orang lain lakukan. Jadi sikap kita terhadap kompetisi ini juga menurut pandangan gue harus cukup dewasa dan bijaksana. Gue juga belum sempurna banget ya, gue masih banyak belajar. Tapi tentunya pengen menciptakan kontribusi modest fashion itu ke Indonesia tuh benar-benar kita jadi tuan rumah di negeri sendiri dan kita bisa menjadi perputarannya bisa di sinilah gitu. Wow, terima kasih banyak. Sebagai penutup, gue boleh pesan buat Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang akan dilantik. Yeah. Kalau nanti ada kementerian fashion, gak ada yang cocok untuk jadi menteri fashion Indonesia kecuali Mas Haikal Kamil. Thank you, Mas. Terima kasih banyak.